Ayuhal ikhwah, para jamaah sholat maghrib, bapak-bapak dan ibu sekalian yang hadir dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan kesyukuran yang hakiki dengan nikmat-nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini Allah kembali mengetuk hati-hati kita semua untuk melangkahkan kaki kita semua di rumah di antara rumah Allah, yaitu masjid yang kita cintai. Dan ketahuilah jemaah sekalian bahwa setiap langkah yang kita lalui dari rumah kita ke masjid ini dicatat pahala Allah Subhanahu wa taala dan digugurkan dosa-dosa kita. Bahkan disebutkan pula dalam riwayat ketika seorang hamba yang berwudu melaksanakan taharah ketika hendak salat, maka ketika kita berwudu dan air itu jatuh, maka berjatuh pula dosa-dosa kita. Jadi begitu banyak sebenarnya jemaah sekalian keutamaan ketika kita berangkat ke masjid. Pertama, ketika kita berwudu, Allah mengukurkan dosa-dosa sebagaimana air-air yang kita gunakan itu jatuh berjatuhan. Kemudian yang kedua, Allah mengukurkan dosa-dosa kita ketika kita berangkat ke masjid, jalan kaki. Jadi keutamaannya berjalan kaki ke masjid dibanding menggunakan motor. Tapi kita sesuaikan. Kalau memang jauh sekali tidak mengapa, tapi kalau kita ingin mengambil keutamaan yang sangat besar, maka kita lakukan. Sebagaimana para sahabat berjuang dalam menuntut ilmu, bahkan dikisahkan Imam Al-Bukhari, jarak antara rumah dan menjadi syekhnya itu yang mungkin kita dari Makassar ke Toraja, Bapak Ibu sekalian, jalan kaki. Bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di masa dia menuntut ilmu, dia menjual perabotan rumahnya, menjual sengnya untuk apa? Untuk membiayai dia safa dalam menuntut ilmu. Sehingga syekhnya Imam Al-Bukhari rahimahullah bertanya kepada murid-muridnya, karena Imam Al-Bukhari memiliki semangat yang sangat tinggi dalam menuntut ilmu. Sehingga Imam Al-Bukhari selalu duduk di depan gurunya langsung. Sehingga ketika Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tidak hadir, maka Syekh bertanya, mana teman-teman yang sering hadir, yang sering duduk di saf pertama, di barisan pertama dalam menuntut ilmu? Maka temannya tidak hadir, ya Syekh. Sehingga temannya berinisiatif untuk mendatangi rumahnya Imam Al-Bukhari. Kemudian temannya bertanya, wahai sang imam, kenapa kau tidak datang tadi menuntut ilmu? Datang hadir menjadi syekh. Kemudian kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, sungguh saya tidak menghadiri majelisnya syekh karena tidak ada yang tersisa kecuali pakaian yang saya kenakan sekarang ini. Bahkan kisah para ulama dalam menuntut ilmu, dalam mengejar syurga, karena tema kita pada hari ini adalah kampung kita adalah syurga. Dalam mengejar syurga memang butuh banyak pengorbanan, jemaah sekalian. Butuh banyak pengorbanan, butuh banyak perjuangan. Karena yang kita akan raih ini bukan kali-kali, ini bukan setengah-setengah, tapi Allah berikan itu begitu besar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi, kata Allah dalam hadis qudsi, "A'adatu li ibadis salihin, ma la 'ainun ra'at, wa la udhun sami'at, wa la khatara 'ala qalbi bashar." Sungguh saya telah kata Allah, sungguh telah saya siapkan kepada hamba-hambaku yang melaksanakan amalan-amalan saleh, yang melaksanakan amalan-amalan kebajikan apa? Sesuatu yang tidak pernah disaksikan, tidak pernah dilihat oleh mata kita,
berpikir di benak kita semua. Bahkan kata para ulama, kalau kita ingin memikirkan tentang surga, maka apa yang kita pikirkan itu lebih besar dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan. Kemudian salawat serta salam pada kita kirimkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW, yang dimana dengan sifat beliau, dengan akhlak beliau, dengan contoh beliau, Allah jadikan untuk apa? Dijadikan sebagai syarat untuk diterimanya ibadah. Makanya jamaah sekalian, ada dua syarat ibadah. Yang pertama mungkin semua orang bisa lakukan syarat tersebut, namun yang kedua sangat susah dilaksanakan oleh semua orang. Pertama ikhlas. Mungkin semua orang bisa ikhlas mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ketawa balas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan, ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, ini juga dikiaskan tentang makna ikhlas, yaitu kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah azza wa jalla. Ya. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan mungkin kita tidak melihatnya, akan tetapi Allah melihatnya. Bahkan dikisahkan juga tentang ikhlas itu, dicontohkan kalau kita memberikan seseorang sesuatu, maka kita tidak mengharapkan kata terima kasih, syukran jazakallahu khair. Kita tidak mengharapkan itu tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Mungkin semua orang bisa tentang ikhlas. Yang kedua, apa itu? Mutaba'ah Rasul, ittiba', mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini orang agak susah untuk menerimanya, susah untuk terima dalil, susah untuk terima apa-apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena percuma ibadah, bagaimanapun itu rakaat yang kita lakukan dalam sholat, bagaimanapun jenis ibadah yang kita lakukan, tetapi tidak terpenuhi syarat yang kedua ini, mutaba'atul Rasul, tidak ada nilainya. Hati-hati ya Mas sekalian. Ya. Jadi tolong jangan penting syarat utama ya dalam ibadah adalah ikhlas dan mutaba'atul Rasul. Tolong dicatat baik-baik, karena jangan sampai kita banyak beribadah, mungkin orang bilang asal-asalan ibadah kan baik sih, kan Allah dia akan menilai. Ada ditanya kenapa begini, ya kan Allah yang tahu, Allah yang menilai. Kita tidak mengatakan begitu, ada SOP. Jangan sekalian, ada SOP yang disiapkan. Misalnya seperti ini, Tony akan ujian di pukul 9.00. Akan tetapi Tony datang pada pukul 7.00 di sekolahnya. Mungkin kita menilai baik ini sekarang, baik ini betul ini, dia datang lebih awal. Tapi apa? Tidak bisa diujian. Karena SOP ujian jam berapa? Jam 9.00 baru dimulai ujian. Akan tetapi datang lebih awal. Mungkin kita mengatakan betul, bagus, tapi tidak sesuai SOP, tidak diterima. Mau ujian jam itu tidak bisa, karena kita tapan aja 9. Seperti itu mulai ibadah yang kita laksanakan harus ada syaratnya, harus ada yang ini. Kalau tidak ada, kita tidak dicatatkan. Kita khawatir dan tidak dicatatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini jemaah sekalian adalah kampung kita adalah surga. Ya, atau mungkin kita bisa bahasakan kenikmatan surga yang kita dapatkan. Yang akan kita dapatkan. Surga adalah sebuah kampung yang diimpikan, yang didambakan oleh seluruh umat manusia. Ya. Seluruh orang-orang yang hidup di permukaan bumi ini. Jangankan kita jemaah sekalian, para anbiya, para rasul, para utusan Allah juga sangat mengimpikan dan mendambakan surga ini. Ya, sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam surah Asy-Syu'ara. Ya, doa Nabi Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara. Beliau mengatakan, "Waj'alni min warathati jannatin na'im." Dan Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan banyak kenikmatan. Yang dimaksudkan kata para ulama banyak kenikmatan di sini adalah apa? Surga. Adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah surga. Ya, hakikat surga dan fitrah dari surga adalah penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Ya. Bahkan
Makanya seorang muslim, seorang mukmin, mereka itu senantiasa diberkahi waktunya, diberkahi urusannya, diperbaiki urusannya. Dan seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa melaksanakan qiyamul lail, menghidupkan malam-malamnya di tengah orang yang pulas dengan tidurnya. Makanya kata Allah dalam surah Sajdah ayat 16 yang mungkin sering kita dengar bacaan imam di hari Jumat subuh, salat subuh, Allah mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madadi' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah mengatakan, ya, sungguh lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut, khaufan wa tama'an, takut dan harap. Makanya kalau kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, kita penuh dengan rasa takut kepada Allah, kita menghambakan diri kita menganggap diri kita ini lemah. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa. Kemudian apa? Di doa kita itu kita selipkan harapan yang begitu besar. Wa mimma razaqnahum munfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki mereka. Kalau misalnya dikatakan di sini lambungnya jauh dari tempat tidur, lambung itu apa nih? Di dalam tubuh kita ini. Maksudnya tubuh mereka jauh dari tempat tidurnya, jauh dari tempat peristirahatannya. Karena mereka apa? Karena mereka mengisi waktu-waktunya dengan menghidupkan malam-malamnya. Qiyamul lail. Artinya apa? Qiyamul lail itu berat Bapak sekalian. Bagi mereka yang Allah berikan taufik, ya, untuk melaksanakan amalan yang sangat spesial ini. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam dan mencari hamba-hambanya yang ingin meminta ampun. Barang siapa yang meminta ampun kepada Aku, maka Aku akan mengampuninya. Itu kata Allah. Janji Allah Subhanahu wa taala yang bangun di tengah malam di sepertiga malamnya, kemudian dia berdoa, sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka qiyamul lail, maka amalan-amalan seperti itu butuh pengorbanan dalam sekalian. Ya. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tema kita ada kata-kata kampung. Ya, kampung kita adalah surga. Dan memang fitrah manusia, setiap manusia itu memiliki kampung, entah dia lahir di Makassar, ada yang kampungnya di Jakarta, ada yang di Aceh, ada yang di Papua, ada yang di Parepare dan seterusnya. Dan ini dijadikan sebagai fitrah manusia yang punya kampung. Karena kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, semua, bukan hanya orang Islam, bukan hanya yang beriman kepada Allah, semua makhluk yang Allah ciptakan, semua insan yang Allah ciptakan di atas permukaan bumi ini, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, ada laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian ini, semua manusia ini apa? Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan apa? Kabilah-kabilah, kelompok-kelompok, agar kalian dita'arafu, untuk saling mengenal, untuk mengikat dalam satu ukhuwah, dalam satu persaudaraan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang fitrahnya Bapak Ibu sekalian, kita punya kampung. Dan kampung kita sebenarnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak kita semua Adam alaihi salatu wasallam asalnya dari mana? Dari surga. Jadi diciptakan di mana? Di surga Allah. Kemudian diciptakan pasangannya seperti ada kesepian. Siapa? Hawa alaihi salatu wassalam. Maka mungkin kita ingin melihat bagaimana proses, ya, kenapa Adam alaihi salatu wassalam dikeluarkan. Makanya Allah sudah mengedit itu skenario-nya. Allah sudah punya skenario yang lebih baik, ya, yang dimana Adam dikeluarkan dari surga karena dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan dekati ini pohon, wala taqrabu hadhihi syajarah, ila akhir ayat, jangan mendekati ini pohon, namun karena godaan syaitan yang membuat dia untuk mendekati pohon tersebut,
Sehingga Adam alaihissalam bersama istrinya dilempar ke bumi, ya, dikirim ke bumi, dikeluarkan dari surga, kemudian dipindahkan kemana? Ke bumi, dunia ini. Kemudian dunia ini dijadikan sebagai tempat ujian. Jadi wajar Bapak Ibu sekalian kalau kita hidup di dunia ini ada pasti ujian yang kita dapatkan. Ujian apapun itu, ujian masalah rezeki, masalah keturunan, masalah keluarga, semuanya ada ujiannya. Makanya kata Allah dalam surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna billahi wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat kedua, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan saya beriman kepadamu ya Allah dan mereka tidak diuji? Maksudnya apakah kita ini hanya sekadar Islam, tidak ada ujiannya? Dan juga itu kehidupan kalau tidak ada ujian Bapak sekarang hampa, tawar, tidak ada apa sesuatu yang membuat kita bisa berusaha. Contoh misalnya kalau ada orang yang nonton film, tapi saya tidak mengatakan harus kita nonton film, tidak. Dalam film Bapak Ibu sekalian, kalau kita nonton film misalnya, kalau tidak ada itu drama-dramanya seperti ini dan seperti itu membuat dia sesuatu yang terjadi seperti ini, cilaka dan seterusnya, ada musibahnya apa. Kalau tidak seperti itu, kita menonton juga biasa. Dan tidak ada orang yang akan menonton itu karena tidak ada jalan ceritanya, tidak ada jalan ceritanya. Maka seperti itu juga kehidupan kita di muka bumi ini, di atas permukaan ini, Allah menitipkan banyak ujian. Allah menguji kita supaya apa? Supaya dilihat siapa di antara kalian yang paling, di antara kita ini yang paling baik amalannya. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kalian ini yang telah dititipkan banyak ujian? Siapa di antara kalian yang bisa melewati ujian tersebut dengan engkau melaksanakan amalan-amalan yang terbaik? Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Jamaah sekalian dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Adam dan Hawa dikeluarkan oleh Allah ke bumi ini. Allah mengatakan, Allah dikisahkan dalam surah Al-A'raf dalam ayat 12 sampai 18, ya. Ketika semua makhluk di atas langit dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disuruh kumpul semua umat, ya, di seluruh makhluk ya Allah ciptakan kumpul, ya. Kemudian kumpullah malaikat, kumpullah jin dan seterusnya. Kemudian disuruh sujud kepada Adam. Namun iblis enggan. Saya tidak mau ya Allah, saya enggan sujud dengan dia. Apa kata iblis? Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk? Qala ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya tidak mau sujud, saya enggan sujud dengan Adam. Kenapa? Saya tidak di dunia sebenarnya saya ditinggi. Saya diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin. Tapi dia diciptakan dari mana? Dari tanah. Tanah di bawah. Ya. Makanya kenapa kita dikubur? Karena asal kita dari tanah. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala fahbiru minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sabirin. Kemudian kata Allah membalas apa yang dikatakan oleh iblis. Allah mengatakan, keluar. Ya. Keluar dari sini, kamu tidak ikut di sini. Kamu sudah takabur, kamu sudah menyombongkan diri, coba di atas, di depan, di hadapan. Fakhruj, keluar, innaka minas sabirin. Karena kamu termasuk orang yang hina. Makanya jemaah sekalian, kalau ada orang mengatakan kepada kita, saya lebih baik dari kamu, maka ini niscaya adalah godaan syaitan. Karena hanya syaitan yang mengatakan seperti itu kepada Adam. Dia yang pertama kali mengatakan, saya lebih baik Allah daripada Adam. Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Sama juga kalau orang mengatakan, saya lebih baik dari si fulan dan si Allah. Ketahuilah perkataan
berhati-hati Bapak sekalian. Qala akhbirni ila yaumi yub'atsun. Kemudian disinilah ditetapkan akad janji kenapa iblis tadi dimatikan. Ya. Ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kalau begitu kalau memang Allah menyuruh saya untuk keluar dari surga ini, tangguhkan kematian saya. Faqala innaka minal munzarin. Kemudian Allah menjawab, oke, siap. Kematianmu, jatahmu saya tangguhkan. Qala thumma awaitani la a'udanna lahu siratal mustaqim. Akan tetapi sebelum dia keluar iblis, Allah mengatakan kepada siapa? Kepada Allah. Iblis mengatakan kepada Allah, kalau begitu saya akan keluar, tapi saya akan menggoda manusia. Ya, akan mengeluarkan mereka dari jalan yang lurus. Makanya kata Nabi sallallahu, ini adalah jalanku. Nabi sallallahu menggambarkan tentang jalannya. Kalau jalan-jalan ini jalan-jalan bengkok, tidak tahu di mana harusnya, di mana jalurnya, di mana tujuannya. Tetapi kalau jalannya Rasul, jalannya salafus saleh, jalannya orang yang bertakwa kepada Allah, lurus siratal mustaqim. Makanya kita sering ya meminta kepada Allah di semua sholat kita, semua sholat yang kita lakukan, ihdinas siratal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Saya akan goda dia dari depannya, dari kanannya, dari kirinya dan dari belakangnya. Dari belakang digoda terus untuk manusia supaya sesat, ada tempatnya di neraka. Seperti itu maksudnya. Wala tajid aktsarahum syakirin, dan ya sedikit dari dia yang akan bersyukur kepada jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah ada ya dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala karena digoda. Kita tadi mendengarkan bagaimana perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan iblis. Iblis mengatakan, saya akan mencelakakan itu Adam, manusia semua, anak cucu Adam saya akan celakakan, saya akan palingkan dia dari jalan yang lurus. Sehingga ada digoda oleh iblis karena kata Allah, jangan siapapun, jangan ada pernah mendekati pohon ini. Dikhususkan memang kita tidak tahu apa pohon ini, dan jangan ada yang memetik buahnya dan seterusnya. Namun digoda Adam supaya keluar dari surga bersama dengan iblis, sehingga digoda terus. Akhirnya Adam dan Hawa mendekati pohon tersebut dan mengambil buahnya. Allah tahu, diberitahukan. Kemudian dipindahkan mereka ke dunia. Maka sebenarnya kampung kita adalah surga ya sekalian. Kalau kita mengatakan mungkin saja kalau tidak ada seperti itu, mungkin itu di surga. Dan kita kembali ke kaidah, ada dari ibadiyah salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala bashar ala qalbi bashar. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kepada para hambanya yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan Allah, apa? Sesuatu yang tidak pernah disaksikan oleh mata, ya, kemudian tidak pernah didengar oleh telinga, kemudian tidak pernah terpikir, ya, di benak manusia. Contohnya misalnya, kita tidak pernah melihat, malah mata tidak pernah saksikan. Seperti apa bidadari yang disiapkan di surga, kita tidak pernah lihat tampangnya mereka, kita tidak pernah menyaksikan bagaimana dia berkhidmat nanti, kita tidak pernah saksikan dia apa yang dia lakukan nanti. Makanya tidak pernah kita lihat. Hanya Allah yang akan memasukkan kita ke dalam surga, kemudian kita menyaksikannya. Kemudian pada waktu musabiat, kita tidak pernah dengar itu sungai-sungai. Kita kan sering mendengarkan ayat jannah kita jadikan tahtiha anhar, surga di bawahnya ada air yang mengalir, ada sungai yang mengalir. Namun kita tidak pernah mendengarkan oleh telinga kita sendiri bagaimana bunyinya air surga, sungai surga. Itu maksudnya. Wala khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah kita pikirkan bagaimana luasnya surga itu. Tapi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang luas surga itu seperti apa? Seperti luasnya muka bumi ini. Kenapa Allah mengatakan tentang muka bumi ini? Kenapa dikiaskan tentang muka bumi? Karena muka bumi inilah yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan.
lebih besar dari apa yang kita kira. Jadi itu kaidahnya, kita tidak pernah melihatnya, tidak pernah mendengarnya, dan tidak pernah terbesit di pikiran kita. Kemudian hadirin Bapak Ibu sekalian, disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitabnya tentang apa sebenarnya kenikmatan surga itu. Ya. Kemudian kenikmatan surga yang pertama, kata Ibnu Katsir, adanya kebun yang dimana ada pohon-pohon yang sejuk, kemudian ada pohon yang rindang dan seterusnya, sejuk. Kalau kita istirahat di bawahnya, kita merasakan dingin, sejuk, enak, dan tidak berubah warnanya. Kalau mungkin di dunia tidak disiram ke pohon, tidak disiram ke tanaman, maka dia akan naik, akan berubah warnanya menjadi kuning dan seterusnya. Mungkin kebun kita kalau hujan deras, dia akan banjir, ya, dia akan rusak, dia akan seperti itu. Jadi ada kebun, jemaah sekalian, ada kebun yang Allah siapkan. Nah, akan tetapi kebun surga ini beda dengan kebun dunia. Sebagaimana kita sebutkan tadi di awal, melalui dan seterusnya. Karena tapi ketika kita berada di bawah pohon tersebut, kita berada di kebun tersebut, tanahnya tidak akan pernah kering. Tanahnya ini tanah pekat, tidak akan pernah kering. Tumbuhan-tumbuhan di dalamnya tidak akan pernah layu, tidak akan pernah mati, dia akan hidup terus, akan memberikan kesukaan kepada orang-orang yang masuk ke dalamnya. Kemudian dikasihkan, jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, disiapkan bidadari-bidadari yang suci. Kemudian disiapkan bidadari yang cantik, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman, ka'amsalil lu'lu'il maknun, ya, tentang bagaimana bidadari, bagaimana parasnya, bagaimana cantiknya. Allah mengatakan ka'amsalil lu'lu'il maknun, bidadari seperti bidadari yang cantik, ya, yang terbuka dari cangkangnya, seperti intan mutiara yang baru terbuka dari cangkangnya dan bersinar putih. Ya, seperti itu gambaran bidadari di surga. Seperti apa? Seperti intan mutiara yang keluar dari cangkangnya. Dan bidadari surga atau seorang wanita di surga nantinya beda dengan wanita pada umumnya. Ya. Tapi saya tidak menyinggung ibu-ibu, ya. Tetap kembali kepada suami-suaminya yang dia mengatakan cantik dan seterusnya. Tapi secara umum, ya ini karena ta'lim kami menyampaikan bahwa wanita di akhirat di surga dan wanita di dunia beda sekali. Kalau disebutkan putih, maka putih sekali, tidak ada jerawatnya, tidak ada fleknya, tidak pakai lagi skincare, beli mahal-mahal skincare dan seterusnya, tidak ada. Kalau dia dikatakan putih, putih sekali dan bersinar. Ya. Kemudian bidadari tersebut tidak kentut, tidak lagi buang angin dan sekalian, tidak ada lagi buang hati dan seterusnya. Ya. Kemudian bidadari tersebut, ya, akan menemani suaminya nantinya, akan menemani pasangan-pasangannya nantinya. Kapanpun pasangannya inginkan, maka bidadari tersebut sedia. Ya. Jadi tidak seperti wanita pada umumnya. Dan juga, ya, di dalam surga kelak begitu banyak kenikmatan-kenikmatan. Kalau mungkin kita membahas Bapak Ibu sekalian, kenikmatan di surga itu lebih banyak sekali, lebih banyak. Karena kenikmatan surga secara umum kita tidak pernah saksikan. Hanya Allah dan Rasulnya tahu bagaimana surga tersebut. Dan disebutkan juga bahwa batu-bata yang ada di surga itu, batanya itu seperti misik, baunya seperti misik. Ya, bau. Kalau kita mungkin dari Saudi ada mungkin kesempatan umrah atau haji, coba beli itu misik, parfum misik. Ya, warna putih kental, kita pakai itu tahan. Nah, kira-kira seperti itu baunya, ya Mas sekalian. Batu-bata yang disusun di surga Allah Subhanahu wa taala seperti misik. Disebutkan dalam riwayat seperti itu. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita senantiasa ya bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Kemudian kita juga banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surganya yang begitu luas, surganya yang begitu nikmat, surganya yang banyak keistimewaan di dalamnya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta Allah fas'al jannatal firdaus." Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau minta surga, maka minta surga apa? Surga firdaus. Ketika engkau minta sesuatu, maka mintalah yang sempurna. Ya. Minta sesuatu yang banyak keutamanya, banyak istimewa seperti surga. Seperti surga. Namun juga ini mungkin kami mau teruskan ya. Tidak semua hal itu harus didetailkan. Kalau kita berdoa kepada Allah tidak harus didetailkan yang tidak sekalian. Harus detail banget. Ya Allah, saya mau kulkas 2 pintu. Ya Allah, saya mau mobil yang seperti ini. Jangan, karena Allah sudah tahu. Makanya banyak teman-teman kami yang mulai di Saudi, di Madinah, banyak para ustaz yang banyak para asatidz bahkan masyayikh menasihati para mahasiswa yang kuliah di sana. Kalau antum minta kepada Allah, jangan masuk, ya Allah masih masuk di Universitas Islam ini. Ya Allah, jangan. Karena Allah sudah tahu, Allah mengetahui apa yang kita mau, kita inginkan. Allah yang akan memberikan terbaik untuk hambanya. Makanya kita yang terbaik saja. Allahumma khairli maka anal afdal li talabil ilm. Ya Allah, berikan saya tempat yang terbaik untuk ilmu. Karena Allah lah yang tahu semuanya. Jangan kita dikte Allah. Seakan-akan Allah ini tidak tahu, harus kita kasih tahu sedetail-detail. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu, maka kita harus luruskan bahwasanya bahwa Allah itu tidak butuh dengan detail-detailnya. Ya. Akan tetapi ini ada hadis dari Rasulullah SAW. Idza sa'alta Allah fas'al jannatal firdaus. Kalau kita ingin meminta surga, kita berdoa kepada Allah, maka mintalah surga firdaus. Jamaah sekalian yang berkat Subhanahu wa taala, ya demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Maka nanti sebelum kami tutup, mungkin kami ingin berikan beberapa pertanyaan. Kita cukupkan satu saja. Ada yang bisa menyebutkan doa Nabi Ibrahim di awal materi tadi yang kami sampaikan? Surahnya dan apa doanya? Ada yang disebutkan ini di awal materi tadi. Saya berikan clue. Surah Asy-Syu'ara yang kita sebutkan tadi. Surah Asy-Syu'ara. Sudah ada di sini. Ada? Betul. Ada tadi ayat. Jadi dijadikan doa. Ya, ada doa dijadikan ayat dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syu'ara. Doanya dari siapa dan apa lafaz doanya? Kayaknya makin soal yang ini. Ada sah? Ayat. Doanya Nabi Ibrahim. Waj'alni warathatal jannatin na'im. Ya Allah, jadikan saya orang yang mendapatkan nikmat tersebut surga. Yang terakhir, ya. Manusia memang fitrahnya punya kampung. Manusia fitrahnya berbangsa-bangsa dan berkelompok-kelompok. Siapa bisa menyebutkan dari ini? Surah apa? Fadhal Ustaz. Di luar Ustaz. Siapa yang di luar? Maka jadi surah Al-Hujurat ya. Baik. Ya mungkin saja dari panitia mungkin disebutkan namanya Ustaz Hakum Said Hamdulillah Ta'ala. Ya mungkin ini saya yang sekalian ditutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.